Sukakah, maukah aku tunjukkan, kata Allah, suatu perniagaan, satu tijarah dari suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Allah ungkapkan, mau nggak kamu aku tunjukkan dengan satu perniagaan, dengan satu perdagangan yang tatkala kamu lewati, tatkala kamu jalani, kamu akan terbebas dari kerugian. Dari satu perniagaan yang tak akan pernah merugi. Karena tentu saja perniagaan ini akan memberikan apresiasi berupa penghargaan insya Allah SWT, masuknya kita ke dalam surga dan selamatnya kita dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 21 Juni 2020. Bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1441 Hijrah. Tidak terasa bulan Syawal sebentar lagi akan kita akhiri dan kita akan masuki bulan Zulqa'dah. Dan itu artinya menandai betapa cepatnya perjalanan waktu di dalam kehidupan kita. Dan itulah realitas yang tentu saja harus senantiasa kita pahami, betapa waktu memang tidak pernah menunggu. Betapa banyak hal yang harus senantiasa kita evaluasi, yang harus kita koreksi, terlebih tentu saja terkait dengan perjalanan hidup yang kita lewati, yang tentu saja harus senantiasa bermuara kepada nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah investasi hidup yang berharga yang tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu investasi itulah yang akan menguntungkan kita dan akan memuliakan kita. Investasi itu bernama ibadah dan amal saleh. Dan inilah yang memang harus senantiasa kita terus perjuangkan hingga akhir hayat kita. Di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan serta ampunan insyaallah Subhanahu wa taala. Dengan rasa insyaallah di kesempatan pagi hari ini tema kita terkait dengan investasi yang tidak akan merugi. Sejalan dengan apa yang barusan kita ungkapkan, betapa pentingnya kita menjalani kehidupan ini syarat dengan investasi mulia di dalam kehidupan kita, yakni investasi ibadah dan amal saleh. Kalau kita bicara tentang sebuah investasi, tentu saja setiap kita yang berinvestasi selalu memiliki harapan-harapan untuk bisa mendapatkan keberuntungan. Terbebas dan terlepasnya diri kita dari segala bentuk kerugian. Dan tentu saja ini semua selalu kita jadikan sebagai fondasi. Sebab bagaimanapun keberuntungan di dalam sebuah investasi akan memberikan gambaran tentang kesuksesan kita. Namun tentu saja jangan sampai dilupakan ada investasi lain dari sebuah perniagaan yang nilainya tentu saja jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi yang hanya berskala dunia, yang sifatnya sementara waktu, fana, dan ini yang kemudian juga harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Jangan sampai kita terus mengejar investasi dunia kita, namun kemudian investasi akhirat kita terlupakan. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah ayat yang kita kaji terkait dengan apa yang Allah firmankan di surah As-Saff, surah ke-61, dimulai pada ayat ke-10 ya insyaallah hingga ayat yang ke-13. Dengar di ayat ke-10 hingga ayat ke-13 dari surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden, itulah kemenangan yang agung. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Dengar asih melewati bentangan ayat ke-10 hingga ayat ke-13 di surah Shaf. Seluruh pandangan dan hati tentu saja senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memahami esensi hidup dan kehidupan kita dalam menjalani perputaran waktu yang tentu saja di dalamnya akan senantiasa berhadapan dengan begitu banyak dinamika, begitu banyak problematikanya, bahkan tentu saja romantikanya. Bagaimana dinamika hidup ini berjalan di antara hal-hal yang menyenangkan, bahkan di antara perkara-perkara yang tidak menyenangkan, di antara perkara yang membahagiakan tapi kadangkala bisa membawa kepada kesedihan, di antara perkara yang memberikan ketenangan tapi sekali waktu kadang membawa kita pada kegelisahan dan keresahan. Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan seruan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman dan tentu saja mereka yang respon dengan keimanan untuk senantiasa memperhatikan Al-Quran, untuk senantiasa memperhatikan ayat demi ayat yang di dalamnya tentu saja mengandung begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah, bahkan peringatan berharga. Ada ayat kauliyah dari apa yang tersurat dari firman Allah di dalam Al-Quran. Ada juga ayat-ayat yang tersirat dari fenomena alam raya, dari berbagai kejadian, dari berbagai peristiwa, yang kesemuanya itu menunjukkan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran, ada hikmah yang harus kemudian kita petik agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, agar kita tidak termasuk orang-orang yang hina dan binasa serta dibinasakan. Di ayat ke-10 di surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Kalau kita baca ayat kedua di surah Al-Anfal, mereka yang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu adalah mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan tatkala dibacakan ayat-ayatnya makin bertambah keimanan mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi ada khauf, ya, ada perasaan takut, ada kekhawatiran, dan ini ditandai dengan wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka tatkala disebut nama Allah. Ada kekhawatiran, begitu kan, tatkala mereka melanggar aturan-aturan Allah. Nah, ini ciri keimanan atau cermin dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran orang yang beriman itu adalah gambaran dari mereka-mereka yang senantiasa respon dan merespon apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijarah
tunjikum min adzabin alim. Sukakah, maukah aku tunjukkan, kata Allah, suatu perniagaan, satu tijarah dari suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada setiap hamba yang beriman agar melakukan amal soleh. Berpijak kepada apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apakah kamu sekalian mau, suka, begitu kan? Aku tunjukkan, kata Allah, satu perdagangan, satu perniagaan, tijarah yang bermanfaat dan pasti akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Dan keberuntungan yang kekal dari perkara yang tentu akan melepaskan diri kita dari siksa api neraka. Dengar rasa kalau kita berniaga, kalau kita bertransaksi, tentu saja hal yang senantiasa kita jadikan rujukan dan senantiasa kita perjuangkan adalah keberuntungan. Ini karena hanya juga tentu di dalam menjalani perputaran kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan kita, perjuangan kita seperti halnya ketika kita sedang berniaga. Hanya kita sedang berdagang. Allah ungkapkan, mau nggak kamu aku tunjukkan dengan satu perniagaan, dengan satu perdagangan yang tatkala kamu lewati, tatkala kamu jalani, kamu akan terbebas dari kerugian. Dari satu perniagaan yang tak akan pernah merugi. Karena tentu saja perniagaan ini akan memberikan apresiasi berupa penghargaan insya Allah Subhanahu wa taala, masuknya kita ke dalam surga dan selamatnya kita dari api neraka. Nah, ngarase kalau kita baca di dalam surah At-Taubah di ayat ke-111, Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi kalau ada sebuah tijarah, kalau ada sebuah perdagangan hidup yang tentu saja akan memberikan kemuliaan, terbebas dan terlepasnya kita dari segala bentuk kerugian, terlepasnya kita dari segala bentuk permasalahan yang tidak menyenangkan, dan intinya tentu saja akan memberikan kepada kita kemenangan dan ketenangan, tentunya adalah jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya tentu saja jual beli yang terjadi dengan Allah bukan hanya semata pada urusan materi, tapi lebih kepada hal-hal yang pada gilanya membawa kita kepada motivasi tauhid, gitu kan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada kita untuk senantiasa menghiasi hidup dan kehidupan kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang tentu saja juga nanti akan memberikan kemuliaan dan kebahagiaan. Kalau kita beriman kepada Allah, tatkala kita menghiasi hidup dan kehidupan kita dengan rasa syukur kita, maka tentu kemuliaan, kebahagiaannya akan kembali kepada kita sendiri. Sebab sebagaimana sering saya sampaikan bahwa sekiranya seantara muka bumi ini beriman kepada Allah, tunduk patuh menjalankan perintah Allah, maka ketundukan dan kepatuhan mereka untuk menjalankan aturan-aturan Allah itu sedikit pun tidak akan menjadikan Allah merasa untung dan diuntungkan. Sebagaimana manakala manusia berpaling dari aturan Allah, maka sedikit pun keberpalingan manusia dari aturan Allah itu tidak akan menjadikan Allah merasa rugi dan dirugikan. Sebab untung dan rugi tentu akan kembali kepada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu bersyukur pada Allah, beriman kepada Allah adalah pertanda awal kita akan mendapatkan kemuliaan di sisinya, akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya tatkala kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka hiasi hidup kita dengan keimanan, hiasi hidup kita dengan rasa syukur. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, baru beriman, tapi justru beriman dan bersyukurlah kepada Allah. Karena dari rasa syukur itu, dari nilai-nilai keimanan itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang kita harapkan dari apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita.
Generasi inilah yang Allah ingatkan, Allah seru manusia dengan seruan keimanan, dan Allah tanyakan terkait dengan satu perniagaan. Mau nggak aku tunjukkan begitu? Terkait dengan satu perniagaan, satu perdagangan yang tatkala kita jalani akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan dari satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat perniagaan, kalimat perdagangan di dalam ayat ini? Karena memang galibnya manusia itu seringkali mudah terpancing oleh hal-hal yang bersifat kebendaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran seperti ini agar manusia juga merespon, agar manusia juga cepat-cepat begitu ya untuk bisa menghadirkan peluang-peluang terbaik agar dia bisa mendapatkan keberuntungan. Bahkan terbebaskannya dan terselamatkannya dirinya dari segala bentuk azab yang pedih. Tu'minuna billah wa rasulih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Perniagaan yang dimaksudkan pada ayat ke-10 di surah As-Saff ini adalah kaitan dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, berjuang di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan jiwa. Dan ini yang digambarkan sebagai bentuk perniagaan yang jauh lebih baik sekiranya manusia itu mengetahui. Itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka yang beriman agar melakukan amal soleh, agar senantiasa menghadirkan nilai-nilai kemanfaatan di dalam kehidupan yang tentu pastinya akan menghadirkan keberuntungan yang berlipat ganda dari keberuntungan yang kekal dan abadi yang melepaskan mereka dari api neraka. Nah, ungkapan ayat ini memberikan pengertian bahwa amal soleh dengan pahala yang besar sama hebatnya dengan perniagaan yang tak akan pernah merugi, gitu kan? Karena dengan perniagaan seperti ini, dengan tijarah seperti ini, kita akan mendapatkan jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu sudah mendapatkan jaminan surga, artinya dia selamat dari api neraka. Nah, ini yang tadi diungkapkan di ayat ke-111 ya di surah At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga yang memberikan surga untuk mereka. Dan bentuk perdagangan dari niaga yang akan memberikan keuntungan besar itu diantaranya adalah senantiasa beriman kepada Allah, ya kan, dan Rasulnya. Siap mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Karena di balik setiap perintah Allah dan Rasulnya tentu akan menghadirkan kemaslahatan hidup, akan menghadirkan ketentraman dan ketenangan di sepanjang hidup dan kehidupan. Jadi bagaimana keimanan kepada Allah dan Rasulnya adalah bagian dari sebuah perjalanan kehidupan yang kalau diumpamakan seperti hanya berniaga, seperti hanya berdagang, maka itulah hal-hal yang akan menguntungkan. Hal-hal yang akan membebaskan mereka dari segala bentuk kerugian. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Sehingga iman ini tidak bisa digadaikan dan jangan pernah tergadaikan dalam kehidupan. Tidak boleh ada hasrat walaupun sejenak untuk berpaling dari aturan-aturan Allah. Kenapa? Sebab tatkala berpaling tentu akan menimbulkan kerugian dan menjadi awal bencana di dalam kehidupan. Iman inilah yang menjadi pondasi. Nilai iman yang menghadirkan rasa malu seseorang untuk berbuat dosa dan kejahatan. Manakala imannya hilang, maka tentu saja dia akan berbuat sekehendak hatinya. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah kalimat yang tentu saja ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Berbuatlah sekehendak hatimu kalau kamu tidak memiliki rasa malu. Karena rasa malu itu nanti akan membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sehingga manakala manusia sudah hilang, sudah kandas keimanannya,
maka pasti dia akan berbuat, dia akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu fondasi hidup itu harus senantiasa dibarengi dengan keimanan. Untuk senantiasa menghadirkan keimanan dalam hidup, maka tidak ada bimbingan yang paling indah, tidak ada bimbingan paling hebat yang harus kita ikuti, melainkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala wahyu ini senantiasa hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan terbebas dari segala bentuk jeratan hawa nafsu. Sebaliknya mereka-mereka yang tidak terbimbing dengan bimbingan wahyu, tatkala mereka menggunakan akalnya, biasanya akalnya itu dibawa diseret kepada perkara-perkara yang mendatangkan dirinya pada perilaku yang hanya bersendikan kepada nafsunya saja, yang kemudian justru malah mencelakakan dirinya. Oleh karena itu tatkala keimanan senantiasa tertanam kuat, maka tentu saja langkah hidup dan kehidupan yang dibangun pasti akan selaras, akan serasi dan seimbang dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bagian dari langkah awal hadirnya sebuah kemuliaan dan kebahagiaan. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Jadi hidup ini kan intinya perjuangan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita, perjuangan untuk bisa mendapatkan target-target hidup dari apa yang senantiasa kita cari dan kita perjuangkan. Namun tentu saja ini semua akan membahagiakan kita manakala perjuangan kita dilandasi dengan semangat berjuang karena Allah. Karena ada juga orang yang berjuang li ghairillah, berjuang bukan karena Allah, tapi berjuang kepada selain Allah, sehingga dia terbawa oleh hawa nafsunya dan pada akhirnya dia menjadi celaka, menjadi hina, menjadi binasa dan rugi karenanya. Kalau berjuang jalan Allah, tentu saja dua perkara yang bisa dilakukan agar perjuangannya itu senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalikum wa anfusikum. Baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Dan ini yang digambarkan di lanjutan ayatnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Terima kasih. Apa yang diungkapkan di dalam ayat ini tentu saja memberikan pembelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita, bahwa keberuntungan itu sesungguhnya menjadi bagian dari fitrah manusia. Dan manakala manusia ingin beruntung dalam makna yang sungguhnya, maka ikutilah apa yang menjadi dasar pijakan sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Manakala kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, manakala kita berjuang di jalan Allah, baik dengan harta maupun dengan diri kita, maka itulah bagian dari jalan hidup yang baik, dari apa yang jauh harus lebih diperjuangkan dalam kehidupan kita, sekiranya kita mengetahui. Karena kebanyakan manusia kadang-kala kalau sudah disibukkan dengan urusan materi, urusan kebendaannya, seringkali lupa untuk makin bersyukur, lupa untuk makin meningkatkan nilai ibadahnya kepada Allah. Namun acap kali justru dia baru sadar itu di saat ketika dia mengalami kerugian, dikala kandas. Itu pun tatkala keimanan masih hadir, begitu kan. Namun rugi manakala keimanannya sudah hilang, begitu. Maka tentu saja itu akan makin menjadikan dirinya terpuruk di dalam kehidupan. Bukan hanya pada persoalan keberuntungan dalam kaitan berjuang di jalan Allah dengan harta maupun dengan jiwanya, dengan senantiasa melandasi tadi keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tentu saja Allah juga memberikan apresiasi dalam perkara-perkara yang di dalamnya tentu manusia akan makin mendapatkan kemuliaan. Tatkala mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tatkala mereka berjuang di jalan Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwanya, dan itu adalah jalan yang membawa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghargaan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dengan asih, kemenangan yang hakiki sejatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manakala manusia mendapatkan ampunan. Manakala manusia mendapatkan limpahan kemuliaan dengan dimasukkannya ke dalam surga yang dengan segala kenikmatannya akan dia rasakan. Dan tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Nah, inilah bagian dari sebuah kemenangan. Jadi kalau kita selama ini menggambarkan kemenangan itu lebih kepada hal-hal yang bersifat kebendaan, material, harus kita yakini bahwa sungguhnya kemenangan dalam kaitan kebendaan itu nisbi, relatif. Ya, ada kalanya nanti bisa berubah ke dalam perkara-perkara yang menggelisahkan. Namun tatkala kita berjuang di jalan Allah dengan harta yang kita miliki, dengan diri kita, dan tetap melandaskan nilai tauhid dalam kehidupan kita, di sepanjang hidup dan kehidupan kita, maka itu sebetulnya kemenangan yang hakiki. Sebab kemuliaan itu bukan terletak pada materi semata, tapi tentu saja terletak pada nilai-nilai hidup yang ruhnya senantiasa bersendikan kepada sendi-sendi tauhid. Itulah kemenangan yang agung, itulah kemenangan yang senyata-nyatanya kemenangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan apresiasi yang lainnya. Di ayat ke-13 dinyatakan wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi karunia lain yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hamba-hamba yang berjuang di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan dirinya, dengan jiwanya. Di samping dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkannya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, maka dia juga akan mendapatkan karunia yang lain yang tentu saja ini juga menjadi bagian dari karunia yang sangat dinantikan, yang sangat disukai, yang sangat dicintai dan senantiasa diharap-harapkan dalam kehidupan, yakni pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dua perkara ini yang senantiasa kita harapkan di dalam kehidupan. Pertolongan dari Allah dan kemenangan. Ketika kita berjuang, ketika kita melewati bentangan masa dalam waktu kehidupan kita, maka tentu saja yang kita harapkan adalah keberuntungan. Namun tentu saja keberuntungan yang kita inginkan itu tidaklah akan mungkin datang, tidaklah akan mungkin dekat dalam kehidupan kita, manakala kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkan kemenangan itu, maka segala sesuatu tentu saja akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatur hidup dan kehidupan kita, yang akan memberikan kepada kita pertolongan, bantuan untuk bisa mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan kalau di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Dan orang beriman itu adalah orang-orang yang respon pada kebenaran sehingga nanti mereka akan mendapatkan kemuliaan. Maka di penghujung ayat, ya, di ayat ke-13 di surah As-Saff ini, Allah juga kemudian menyampaikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman. Wa basyiril mu'minin. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Artinya mereka-mereka yang terus melandas hidup dan kehidupan mereka dengan nilai-nilai tauhid, maka mereka itulah yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Maka mereka hendaknya memahami, mereka hendaknya mengetahui, dan tentu saja mereka berusaha untuk terus berjuang agar hidup dan kehidupannya senantiasa berada dalam garis lurus, menaati segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak langkah kehidupan dari para anbiya, para nabi dan rasul, serta para aulia, para kasih Allah yang di dalamnya tentu saja akan menghadirkan kemuliaan. Kegembiraan di dalam kehidupan bagi hamba yang beriman itu adalah manakala dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan.
Dan tentu saja ini adalah karunia yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Dan itu artinya kita mendapatkan pertolongan, dan itu artinya kita makin dekat kepada kebahagiaan yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya ini adalah bagian dari sebuah harapan di dalam kehidupan yang tentu akan terjabarkan dan tentu saja akan bisa kita peroleh manakala kita senantiasa berada di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan di dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ngerasa bagi hamba yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar berita gembira. Sehingga untuk disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada setiap mereka yang beriman mengenai keuntungan yang akan mereka peroleh dari perniagaan yang dilakukan di dunia, namun kemudian keuntungannya itu nanti akan diperoleh juga di akhirat nanti. Sekali lagi, perkataan perniagaan atau tijarah ini memang diungkapkan sebagai sebuah perumpamaan dari gambaran yang sangat real, karena memang manusia pada umumnya hal-hal yang berbau kebendaan, dari keberuntungan yang diperoleh atas perniagaan, atas perdagangan yang terjadi di dalam hidup dan kehidupannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memancing setiap hambanya dengan kalimat-kalimat yang tentu saja di dalamnya menggambarkan adanya sebuah perniagaan agar manusia termotivasi begitu ya, memiliki energi dan memiliki spirit hidup untuk bisa menggapai apa yang menjadi harapan dan keinginannya. Sehingga di awal ayat diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah, sukakah kamu aku tunjukkan satu perdagangan, satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul adzim. Insyaallah mengampuni dosa-dosamu dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Baik pendengar AC, mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa mencerahkan kita untuk terus berjuang agar kita mendapatkan keberuntungan sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.